Dari gambar ke gambar, panel ke panel, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah media sesederhana komik bisa jadi kekuatan budaya yang mendunia banget? Dari yang tadinya cuma ada di koran, sampai sekarang jadi film-film blockbuster. Perjalanannya itu luar biasa loh. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah seru di balik dunia komik. Coba deh pikirin, gimana caranya coretan tinta di atas kertas ini bisa bikin kita ketawa, deg-degan, atau bahkan sampai terharu? Sebenarnya, kekuatan apa sih yang tersembunyi di tiap panelnya? Jawabannya ada di cara otak kita yang emang dirancang untuk mencerna cerita lewat visual. Jadi, pada intinya, komik itu ya ini, seni bercerita pakai gambar. Ini tuh bahasa universal yang kadang-kadang jauh lebih efektif daripada kata-kata. Katanya kan satu gambar bisa punya 1000 makna. Nah, komik itu merangkai ribuan makna itu jadi satu cerita utuh. Kekuatan komik itu datang dari gabungan 3 elemen inti ini. Pertama, ada panel yang jadi panggungnya. Terus ada ilustrasi atau gambar yang jadi aktornya. Dan yang paling penting, tentu aja cerita yang jadi nyawanya. Kalau ketiganya pas, wah, disitulah keajaiban terjadi. Tapi jangan salah, komik itu fungsinya jauh lebih luas dari sekedar hiburan loh. Kita bisa lihat komik dipakai di iklan-iklan yang kreatif, yang bikin kita langsung nengok. Bahkan, ada juga yang jadi undangan pernikahan yang unik dan personal banget. Dan tentunya potensi terbesarnya kelihatan pas diadaptasi jadi film animasi yang keren abis. Oke, sekarang ayo kita mundur sedikit ke masa lalu. Kita mau lihat dari mana sih semua ini berawal. Perjalanan kita bakal dimulai dari dunia barat, tempat di mana format komik modern yang kita kenal sekarang ini lahir. Sejarah modernnya itu ditandai sama beberapa momen penting. Di tahun 1929, terbitlah The Funnies, seri buku komik pertama. Lalu, boom, tahun 1938, dunia diguncang sama kemunculan Superman, superhero pertama yang langsung jadi simbol harapan. Dan pastinya, kita nggak bisa lupa tahun 1950, waktu Charlie Schulz ngenalin kita ke geng Peanuts yang bikin hati adem ya kan? Charlie Brown, Snoopy, semuanya. Lahirnya Superman itu bukan cuma soal satu karakter baru, bukan. Ini tuh revolusi. Sebuah era baru dimulai di mana legenda-legenda modern nggak lagi datang dari mitos kuno, tapi diciptakan di atas kertas dengan tinta dan imajinasi tanpa batas. Kesuksesan Superman ini langsung loh bikin semuanya jadi seru. Dua raksasa industri, DC Comics dan Marvel Comics, muncul dan langsung bersaing ketat. Dari persaingan mereka inilah lahir semesta pahlawan super yang bakal ngebentuk budaya pop puluhan tahun ke depan. Dan dari persaingan itu, muncullah ikon-ikon baru. Salah satu yang paling awal, ya ini dia, simbol patriotisme Amerika, Captain America. Mereka nggak berhenti di situ. Mereka bahkan nekat bawa dewa dari mitologi Nordik langsung ke jalanan New York. Siapa lagi kalau bukan The Mighty Thor. Komik juga jadi makin berani buat ngomongin isu-isu sosial yang berat loh. Lewat The X-Men, sebuah tim mutan, komik mulai ngebahas soal prasangka, diskriminasi, dan gimana susahnya berjuang buat diterima apa adanya. Dan mungkin, dari semua pahlawan super itu yang paling sukses dan paling kita cintai, ya, si pahlawan ramah lingkungan kita yang masalahnya relate banget sama anak remaja. Spider-Man. Oke, itu kan cerita di Amerika ya, yang pahlawan supernya mendominasi dunia. Tapi di saat yang bersamaan, di belahan dunia lain, sebuah cerita yang sama sekali berbeda lagi tumbuh. Termasuk di negara kita sendiri, di Indonesia. Jadi gimana ceritanya di sini? Nah, sekarang kita pulang kampung nih. Mari kita geser fokus kita ke Indonesia. Sejarah komik di tanah air tuh punya jalurnya sendiri yang unik banget dengan para pelopor dan mahakarya yang gak kalah keren. Di Indonesia, benih komik itu pertama kali tumbuh di tahun 1930 lewat sebuah komik strip di koran Melayu Tionghoa. Selama 2 dekade setelahnya, ya format strip inilah yang jadi rajanya. Momen besar berikutnya baru datang tahun 1952 saat buku komik Indonesia pertama akhirnya dicetak. Dan di balik sejarah ini, ada nama-nama legendaris yang nggak boleh kita lupakan. Ada Ho Wang-Ye yang memulai semuanya di koran Shinpo. Lalu ada Abdul Salam yang mencetak buku komik pertama, Kisah Pendudukan Jogja. Dan tentu saja, sang maestro R.A. Kosasih yang sering disebut Bapak Komik Indonesia. Beliaulah yang melahirkan superhero wanita pertama kita, Sri Asih. Bersama Jaka Warna dengan Ardi Somanya, mereka inilah para peletak fondasi industri komik kita.
Jadi, kalau kita gabungin kedua cerita ini, yang dari Barat dan dari Indonesia, kita bisa lihat sebuah evolusi yang luar biasa dari sebuah bentuk seni yang, jujur aja, sering diremehkan. Perjalanannya tuh jelas banget kan? Dimulai dari sesuatu yang sederhana, cuma selipan di koran. Terus tumbuh jadi buku komik sendiri yang populer. Dan akhirnya meledak jadi fenomena budaya global yang sekarang ngaruh ke film, game, dan hampir semua hal di budaya pop. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kekuatan utamanya. Bahasa gambar itu emang punya kekuatan buat ngelewatin batasan bahasa dan budaya. Dia bisa bikin cerita yang rumit sekalipun jadi lebih gampang diakses dan dinikmatin sama semua orang. Perjalanan komik dari panel sederhana di koran sampai jadi universe film di bioskop itu kan gila banget ya. Ini bukti nyata kekuatan imajinasi manusia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan adanya teknologi digital dan kreativitas yang makin gak ada batasnya, kira-kira imajinasi bakal bawa komik kemana lagi selanjutnya? Yang jelas, kisah epik ini masih jauh dari kata selesai.